nomor 1 ya nih. Pertama-tama dari soal ini kita cari matriks AB transposnya nih. Ya udah deh, kita kali nih matriks A 1 min 1 2 2K 1 dikali B transpos. Nah, kan transpos itu perubahan ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kalau B transpos itu jadinya nanti 0 3 2 1 1 min 1. Nah, hasil kalinya berapa? Hasil kalinya itu didapat 1 min 2 3K plus 2K plus 1. Nah, habis itu kita cari nih determinan matriks AB transpos, kan sama dengan min 2. Kalau determinan rumusnya gimana? Nah, rumusnya kan AD nih, AD kali BC kan. Ya udah deh, tinggal kali aja nih. 1 kali K tambah 1 kan K tambah 1 kan. Terus min 2 kali 3K. Berarti min 6K. Min 2 kali 2 min 4. Sama dengan min 2. Yaudah deh, tinggal kita jumlahin nih. K min 6K. Jadinya kan 7K. 1 min 4 kan plus 5 ya. Min 2. Jadi 7K nya berapa? Min 7. K nya jadinya min 1. Nah, K min 1 ini kita substitusi ke matriks AB transpos nih. Jadinya 1 min 2. Nah, K nya kita ganti jadi min 1. Jadi hasilnya berapa? Min 3 tambah 2. Jadinya min 1. K tambah 1. Min 1 tambah 1 kan 0 kan. Nah, habis itu kita cari AB transpos di inversin. Jadi AB transpos kita inversin nih. Jadinya kalau invers kan 1 per determinan. Nah, kita balik nih, kalau invers kan 0 sama 1-nya kita tuker. Nah, yang ini kita kasih negatif, jadinya kan negatif negatif positif ya. Yang satu determinan kan min 2 kan nih, min 2. Jadi 1 min 2 0 2 1 1. Jadinya ini 0 ini A, ini B, ini C, ini D ya teman-teman. Kan ditanya nilai A tambah B tambah C tambah D kan. Jadinya sama aja kayak min setengah ditambah 0 dikali 0 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Udah min setengah. 2 tambah 1 tambah 1 kan 4 ya. Jadi ini kita bagi jadi ini 1 ini 2 ya. Min 1 kali 2 min 2. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu ada limit X mendekati V akar 5 tambah cos X min 2 per V min X kuadrat. Oh ya, akarnya cuma sampai cos X ya teman-teman, diubah. Karena ini bentuknya irasional, cara menyelesaikannya itu kita dengan kali sekawan. Nah, kali sekawan kan akar 5 tambah cos X. Kalau kali sekawan jadinya plus 2 per akar 5 tambah cos X plus 2. Akar kali akar kan akarnya hilang ya. Jadi kita tulis limit mendekati V 5 tambah cos X min kali plus min 2 kali 2 4 per V min X kuadrat kali akar 5 tambah cos X tambah 2. Nah, langsung aja nih, 5 kurang 4 jadinya kan 1 tambah cos X per V min X kuadrat kali akar 5 tambah cos
X tambah 2. Nah, kita langsung substitusin aja nih yang ini nih, 5 tambah cos X nih. Kita tulis dulu nih, limit X negatif V. Jadi 1 plus cos X per vitamin X kuadrat. Nah, ini kita pisah nih, jadi 1 per, kita langsung substitusin aja nih. Kan 5 cos V, cos 180 itu berapa? Cos 180 itu min 1 ya. Min 1 ya. Jadi min 1 tambah 2. Jadinya berapa di sini? 1 per 5 kurang 1 kan 4. Akar 4 2. 2 tambah 2 4. Jadi 1 per 4. Kita tulis lagi 1 plus cos X per V min X kuadrat. Limit mendekati V. Nah, habis itu ini kita kali sekawan lagi. Jadinya kalau kali sekawan itu kan 1 min cos X per 1 min cos X. Ini jangan lupa nih, V min X kuadrat. Dan ini juga jangan lupa nih yang 1 per 4-nya. Nah, 1 plus cos X kali 1 min cos X itu kan jadinya 1 min cos kuadrat X ya. Limit mendekati V per V min X kuadrat kali 1 min cos X kali 1 per 4. Nah, masih ingat gak nih rumus trigonometri nih? Kalau misalkan ada cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Kalau di tanya sin kuadrat X itu jadinya kan 1 min cos kuadrat X. Jadinya ini kita ubah jadinya sin kuadrat X per V min X kuadrat. Nah, yang ini juga nih kita pisah nih, 1 per, kita langsung masukin ke V-nya nih, X mendekati V-nya. Jadi 1 min 1 ya. Jadinya kan berapa? 1 per 2 kali 1 per 4 ya. Sin 2X per V min X kuadrat. Nah, jangan lupa nih, limit X mendekati V. Nah, karena ini X mendekati V, nah ini X ini kita ubah menjadi V min X. Jadinya kita tulis limit X mendekati V sin kuadrat V min X per V min X kuadrat kali 1 per 8. Nah, masih inget gak nih sifat kalau misalkan ada sin A per A itu sama dengan 1. Nah, ini juga sama nih, sudutnya sama, jadinya 1 kuadrat kali 1 per 8. Jadi hasilnya 1 per 8. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini nomor 3 ada barisan aritmatika. Nah, nomor 3 diketahui bahwa U3 min U1 itu sama dengan 6. Nah, kalian masih ingat gak rumus UN barisan aritmatika itu gimana? Jadi UN sama dengan A plus B kali N min 1. Kalau misalkan U3, N-nya kita ganti jadi 3. Jadi hasilnya berapa? A plus 2B. Kalau U1 jadinya min A sama dengan 6. Nah, A sama A kan habis ya. Jadinya 2B sama dengan 6. Jadi B-nya berapa? 3. Terus di sini U6 sama dengan 12. Nah, kita masukin ke rumus UN-nya di sini nih. N-nya 6, kita ganti. Jadinya berapa? A plus 5B sama dengan 12. Habis itu, B-nya nih kita ganti sama 3 nih. Kita substitusiin. Jadi, 5 kali 3, 15 sama dengan 12. Jadi, A-nya berapa? A-nya min 3. Terus, di sini luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nih, kurvanya itu
Y sama dengan U1X kuadrat tambah U2X tambah U3. Nah, jadi kita harus mencari U1, U2, dan U3-nya dulu nih, biar bisa disubstitusiin ke kurva Y nih. Jadi, pakai rumus yang ini nih, U1. U1-nya kan kita masukin nih 1, jadinya tinggal A doang kan. Jadi A berapa? Min 3. Kalau U2 jadinya A plus B, jadi min 3 tambah 3 berarti 0. Kalau U3 jadinya A plus 2B, jadi min 3 tambah 6, jadinya berapa? Jadinya 3. Jadi ini udah diketahui nih, U1, U2, U3. Habis itu kita substitusin aja nih. U1 min 3x kuadrat tambah U2 0x tambah U3-nya 3, atau kurva Y-nya itu min 3x kuadrat tambah 3. Nah, di sini ditanya luas daerah yang dibatasi. Jadi kita mencari luas daerah yang diarsir. Nah, ada cara cepatnya nih, teman-teman. Jadi cara cepatnya itu kalau mencari luas daerah yang dibatasi itu sama dengan D akar D per 6A kuadrat. D-nya itu apa? D-nya itu diskriminan. Masih ingat gak rumusnya? Rumusnya gimana? Rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Kan B-nya 0 ya. 0 kuadrat 0. Min 4. A-nya min 3. C-nya 3. Nah, min kali min kan plus. Jadi 4 kali 3 12. 12 kali 3 36. Ya udah, kita tinggal masukin nih. D-nya 36 akar 36 per 6. A-nya min 3 dikuadratin. Jadi 36 akar 366 per 6 kali 9. Bisa dicoret nggak? Bisa kan? Ini terus 36 jadi 4. Hasilnya 4 satuan luas. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut nomor 4 ya. Di sini ditanyanya G inverse X. Untuk mendapatkan inverse berarti kita harus mencari fungsi Gx-nya dulu. Dari di sini ya, dari soal nih. Diketahui kan G fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, untuk mencari fungsi Gx itu kita harus inversin dulu nih fungsi fx. Fx-nya itu dari soal ya nih. Soalnya kan 1 min x per x. Kan ada rumus cepatnya nih kalau misalkan cari inverse nih. Misalkan ada fungsi fx bentuknya ax plus b per cx plus d. Jadi kita inversin itu, jadinya gimana? Jadi koefisien a sama d nya kita tuker dan dijadiin min dx plus b cx min a jadinya ya. Terus kalau misalkan kita inversi nih fungsi fx nya, jadi berapa? Jadinya 1 min x tambah 1. Jadi kita masukin nih di sini. Jadi 1 min x tambah 1 sama dengan 2. X-nya kita ganti jadi 1 min x tambah 1 tambah 1. Jadi 2 kali 1 2 per x tambah 1 tambah 1. Kita samain penyebutnya nih, x tambah 1. Jadinya gimana? Jadinya 2 tambah x tambah 1. Hasilnya berapa? X tambah 3 per x tambah 1. Nah, ini Gx-nya nih, teman-teman. Habis kita cari Gx, kita langsung inversi nih. Pakai rumus cepat aja nih. Jadinya gimana? Kan tinggal di pindah kan? D sama A-nya, jadinya min 1 min 1 nih.
Ini A-nya 1, D-nya 1, tinggal ditambahin min. Berarti X ya, min X ya, sama aja. Tambah B, jadi X min 1. Oh ya, sorry ini. Tambah 3 ya ini teman-teman. Nah, atau kita bisa kali min 1 nih, sama min 1. Jadinya gimana? Jadinya X min 3 per min X tambah 1, atau sama dengan X min 3 sama dengan 1 min X. Jawabannya gimana? Jadi jawabannya yang D. Nah, lanjut nomor 5 ya. Nomor 5, diketahui balok ABC DEFGH dengan sudut EBA. Ini kita tarik garis dulu di sini. Katanya pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Pi per 4 itu 45 derajat ya di sini ya. Terus sudut GBC. GBC ya. Kita tarik garis. Katanya itu sudutnya pi per 3. Pi per 3 itu berarti 60. Terus sudut EGB, jika A sama dengan sudut EGB. Nih, kita tarik dulu nih. Di sini ya, Pak. Maka sin alfanya. Nah, pertama-tama untuk mencari sin alfa, kita pakai segitiga EBG dengan sudut alfanya di sini ya. Nah, kita cari panjang EB dulu. Kita pakai segitiga EAB ya. Sini. EAB. Di sini sudutnya 45. Nah, kita misalkan nih panjang AB-nya A, karena di soal tidak diketahui panjang rusuknya. Terus otomatis EA juga A panjangnya. Ya udah, kita pakai Pitagoras nih. Jadinya berapa? A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat atau A akar 2. Jadi panjang EB A akar 2. Terus kita cari panjang GB. Panjang GB kita gunakan segitiga GBC. Di sini ya. GBC. Siku-sikunya di C. Nah, sudutnya kan di sini 60. Nah, sehingga kita bisa cari menggunakan aturan sinus untuk mencari panjang GB. Nah, kan GC itu sama dengan panjang balok ya, jadi panjangnya A. Terus aturan sinus itu gimana? Aturan sinus itu membandingkan sisi dengan sudut yang ada di hadapannya. Yang ini ya. Jadinya gimana? Jadinya kan kayak gini ya, CG per sin sudut GBC sama dengan BG per sin sudut BCG. Yaudah, kita tinggal masukin tuh A per sin 60 sama dengan BG per sin 90 yang siku-siku. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Kalau sin 90 kan 1 ya. Habis itu kita tinggal kali silang nih. Jadinya A sama dengan 1/2 akar 3 kali BG. Kita cari BG-nya. Jadinya pindah ruas. Jadinya hasilnya berapa kalau pindah ruas? Jadinya 2A per akar 3. Kita kali dengan akar
3 per akar 3. Jadi panjang BG-nya berapa? 2 per 3 A akar 3 di sini. Jadi kita tulis 2 per 3A akar 3. Habis itu kita cari panjang EG. Nah, untuk mencari panjang EG kita gunakan segitiga EFG ya. Nah, segitiga EFG itu kongruen dengan segitiga BCG. Kenapa? Karena sudut F siku-siku, nah sudut C juga siku-siku. Terus panjang EF itu sama dengan panjang CG, yaitu A. Makanya disebut kongruen. Oleh karena itu, panjang EG akan sama dengan panjang GB. Jadi panjang EG-nya berapa? 2 per 3A akar 3. Jadi ini segitiga sama kaki. Nah, untuk mencari sin alfa dari segitiga EGB, kita cari tahu dulu nih cos alfanya dengan aturan kosinus. Masih ingat gak? Nah, aturan kosinus tuh jadinya gimana? Cos alfa sama dengan EG kuadrat plus BG kuadrat min EB kuadrat dibagi 2 EG dikali BG. Habis itu kita tinggal masukin aja nih panjangnya EG 2 per 3A akar 3 kuadrat ditambah 2 per 3A akar 3 kuadrat min A akar 2 kuadrat per 2 kali 2 per 3A akar 3 dikali 2 per 3A akar 3. Nah, yaudah kita tinggal hitung nih. Hitung hasilnya berapa semuanya. Jadinya hasilnya tuh 2 per 3A kuadrat per 8 per 3A kuadrat. A sama A dicoret ya. Terus 3 sama 3 dicoret, jadinya 2 per 8 atau 1 per 4. Jadi cos alfanya 1 per 4. Nah, untuk mencari sin A, kita pakai segitiga bantuan. Nih. Kan cos, kalau cos itu apa? Cos itu kan sami kan? Nah, di sini misalkan sudutnya, kalau sami berarti samping miring. Berarti ini 1, di sini 4. Nah, kita cari nih. Nah, sini. Angkanya jadi pakai Pythagoras. Jadi 4 kuadrat min 1 kuadrat. Hasilnya akar 15. Nah, baru deh kita cari sin alfa. Nah, sin alfa itu gimana? Sin alfa itu kan demi ya. Demi, depannya kan akar 15, miringnya per 4 atau 1 per 4 akar 15. Jadi jawabannya yang